Halo mahasiswaku semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas integral part 2 ya. Nah, hubungan antara integral tertentu dengan integral tak tentu. Saat menerapkan teorema fundamental kalkulus pertama, tidak masalah menggunakan anti turunan dari f. Apabila f atau fungsi sebarang anti turunan dari f pada a, b, maka yang lainnya mempunyai bentuk fx plus t. Jadi fungsi x plus t AB sama dengan fb plus c min fa plus c. Jadi terhadap jarak ya atau selang AB ini mempunyai fungsi masing-masing. Jadi fa, fb. Lalu di sini c-nya hilang, jadi f fungsi b min fungsi a sama dengan fx terhadap ab. Jadi integral ab fx dx yang menunjukkan bahwa semua anti turunan dari f pada AB memberikan nilai yang sama untuk integral AB fungsi x dx, karena integral AB fx dx sama dengan integral fx plus c AB pada selang AB ya. Jadi anti turunan di sini adalah integral ya, yang menghubungkan integral tertentu dan integral tak tentu dari fungsi. Jadi integral tertentu dan integral tak tentu. Nah, contoh pertama, hitung integral 0,3 x pangkat 3 min 4x plus 1 dx. Nah, penyelesaiannya adalah ini soalnya. Nah, lalu x pangkat 4 per 4 min 4 kali x kuadrat per 2 plus x terhadap 0 dan 3. Nah, ini ya. Nah, ini untuk lalu yang ini adalah plus 1 berarti x. Nah, sama dengan 81 per 4 min 18 plus 3 min 0. Nah, hasilnya 21 per 4. Sama halnya dengan contoh 2. Contoh 2 caranya sama ya, integral 1 1 karena di sini nilainya kembar ya atau sama, x kuadrat dx, maka hasilnya 0. Jadi jika dimasukkan 1 maka akan hasilnya 0. Nah, yang B integral 4 dan 0 x dx, tinggal dimasukkan aja. Ini x per 2. Lalu langsung jika dimasukkan x-nya 0 per 2 min 16 per 2. Yang dimasukkan ini ya, sama dengan min 8. Nah, hasil pada contoh 2A sesuai dengan hasil yang akan diperoleh dengan menukar terlebih dahulu batas pengintegralan. Nah, integral pada 0 x dx min integral 0,4 x dx. Nah, jadi jika dibalik rentangnya atau nilainya atau selangnya, dia akan berubah menjadi min, sama dengan min x kuadrat
per 2, 0,4. Jadi hasilnya akan min 16 per 2 min 0 per 2 min 8. Nah, sesuai dengan definisi pertama, jika A berada dalam domain fungsi didefinisikan integral A fungsi x dx sama dengan 0. Nah, jika ini kembar ya atau sama. Nah, jika fungsi terintegral pada AB, maka didefinisikan seperti ini. Integral BA fx dx sama dengan min, jadi dia berubah integral atau selangnya jadi min integral AB fx dx. Jadi ada min jika dirubah ya. Nah, teori pertama, jika fungsi dan G terintegral pada AB dan jika C suatu konstanta, maka CF fungsi plus G dan fungsi min G semuanya terintegral pada selang AB. Yang pertama, ini ada beberapa sedikit pembahasan di part 1 ya. Nah, yang pertama integral AB CFX dx. Jadi konstantanya pindah ke sebelumnya integral, jadi C integral AB fx dx. Yang kedua, integral AB fx plus gx dx. Nah, jadi dia mempunyai fungsi di tiap integralnya, di tiap-tiap integral dan selangnya. Yang ketiga, nah untuk yang ketiga, hanya berubah di minusnya ya, jadi operasinya sama, tinggal berubah di minus dan plusnya. Nah, teorema kedua, jika fungsi terintegral pada suatu selang tertutup yang memuat 3 titik A, B, dan C, maka jika ada integral AB fungsi x dx, maka dia akan AC CB. Nah, jadi jika integral AB fungsi x dx sama dengan integral AC fx dx plus integral CB fx dx. Jadi jaraknya teorema 3, jika fungsi terintegral pada AB dan fx lebih besar 0 untuk semua x dalam AB, maka integral AB fungsi x dx lebih besar 0. Ya. Jadi nilainya fungsi x ini lebih besar dari 0. Jika f dan g terintegral pada AB dan fx lebih besar sama dengan gx untuk semua x dalam AB, maka integral AB fx dx lebih besar sama dengan integral AB gx dx. Jadi nilai dari fungsi x dia akan lebih besar dari gx. Contoh kedua, tunjukkan bahwa integral 01 cos x per 2x pangkat 3 min 5 dx bernilai negatif. Nah, penyelesaian, karena di sini nilainya 0 dan 1, karena 0 kurang dari, karena si x ini lebih dari 0 dan x kurang dari sama dengan 1, berarti integralnya negatif disebabkan cos x-nya lebih besar 0. Cos x di sini lebih besar dari 0 dan 2x pangkat 3 min 5 itu kurang dari 0. Nah, jadi dari bagian yang teorema pertama, teorema ketiga dengan kurang dari menggantikan lebih dari dengan integral tersebut bernilai negatif. Jadi jarak 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
selesai. 2x pangkat 5 dengan jarak 0,1 kurang dari 0, maka hasilnya negatif ya. Nah, yang tiga contoh, hitung integral 0,6 fx dx selang 0,6 jika fungsi x sama dengan x kuadrat 3x min 2 dengan x kuadrat x kurang dari 2 3x min 2 x besar dari sama dengan 2. Nah, jadi soalnya dimasukkan sesuai fungsinya ya. Untuk penyederhanaan ini gitu ya. Contoh keempat, hitunglah integral min 1 2x harga mutlak x dx. Nah, karena harga mutlak sama dengan min x untuk x kurang dari sama dengan 0 dan harga mutlak sama dengan x untuk x lebih besar sama dengan 0. Jadi harga mutlak itu tidak selalu hasilnya negatif ya, karena nanti di dalam fungsi pasti itu bukan pasti ya, kemungkinan juga positif ya. Nah, harga mutlak min 1 dan 2 dx. Nah, jadi ini menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Jadi min 1 0 0 2. Jadi AC CB. Tinggal nanti di sini diubah menjadi min tetap, jadi sama, penjelasannya sama ya. Nah, ini 1 per 2 ini sama. Nah, hasilnya setengah 25 per 2. Integral tentu dengan substitusi hampiran jumlahan Riemann
dalam subbab ini akan dibahas metode untuk menyelesaikan integral tertentu dengan substitusi dan hampirannya menggunakan jumlahan Riemann. Nah, akan dibahas dua metode penyelesaian integral tertentu. Nah, di sini integral AB hx dx dengan substitusi metode pertama selesaikan integral tak tentu ya. Jadi hx dx dengan substitusi selanjutnya digunakan hubungannya adalah integral AB hx dx. Nah, aku membuka menutup siku integral hx dx selang A dan B untuk menghitung integral tertentunya. Jadi ini ya, langkah-langkahnya. Nah, metode 2 selesaikan integral tak tentu dengan terlebih dahulu menyatakan integral tentunya dalam bentuk integral AB hx dx sama dengan integral AB fgx di aksen x dx. Dan selanjutnya dilakukan substitusi dengan pemisahan U sama dengan gx dan du sama dengan g aksen x dx. Jika hal ini dilakukan, maka batas integrasinya harus disesuaikan karena U sama dengan gx. Nah, akibatnya jika disesuaikan U sama dengan ga, U sama dengan gb. Jika x-nya sama dengan A dan x sama dengan B. Jadi dimasukkan dalam terhadap U masing-masing ya. Jadi jika yang satu A tadi dinyatakan dalam U, maka diperoleh integral AB hx dx sama dengan integral, nah ini ya, U-nya GA GB FU DU. Dengan pemilihan substitusi yang betul, integral tertentu baru dalam U lebih mudah diselesaikan daripada bentuk asalnya. Nah, contoh, gunakan dua metode di atas untuk menyelesaikan integral 02x x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx. Nah, gunakan metode pertama, disubstitusikan U x kuadrat plus 1 ya, maka du-nya adalah du-nya berarti ini 2x dx ya. 2x dx. Nah, sehingga diperoleh integral x ini U, integral x kuadrat plus 1 3 dx sama dengan setengah integral U pangkat 3 du. Nah, ini coba saya sederhanakan ya. Nah, berarti setengah U pangkat 4 ya, dengan 1/8 U pangkat 4 U pangkat 4 per. Jadi ini sama. Nah, itu ya didapatnya. Nah, sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat 4, U-nya dirubah per 8 plus C. Jadi, jika integral 0 2x x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx, ini pakai rumus yang di atasnya ya.
itu perbuatan tutup integral x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx dengan x sama dengan 0 dan 2. Maka ini langsung tinggal dimasukkan saja ini u-nya. Ini masukkan dengan x sama dengan 0 dan 2. Ya. Jadi didapat 625/8 per 8 sama dengan 78. Ini ya. Per 8 4 per 8 5/4 per 8. Hasilnya nah metode 2 untuk substitusi dalam 1B diperoleh U tadi dirubah U ya, U sama dengan 1, U sama dengan 5 jika dia X-nya 0 dan X-nya 2. Jadi kalau ini tadi ini langsung ya, tadi dimasukkan tentangnya U 1 sama 5, jadi setengah integral 1 dan 5 U pangkat 3 DU sama dengan langsung dia masukkan U pangkat 4 per 8 1 dan 5 yang beratas 2 per 8 min 1 per 8 sama dengan 7 per 8. 78. Nah, sesuai dengan hasil yang diperoleh dengan metode pertama, pemilihan metode kedua memerlukan beberapa pemikiran untuk menentukan batas-batas integrasi. Nah, sebenarnya ini ya, diselesaikan dengan metode pertama lalu diselesaikan dengan metode kedua itu sama gitu. Definisi kedua, jika suatu fungsi f terdefinisi pada silang tertutup AB, maka f dikatakan terintegral Riemann pada silang AB jika dia limit maksimum delta x k menuju 0, nah, sigma k dari 1 sampai n f fungsi jk delta xk jika dia ada ya limit. Jika terintegral pada AB, maka didefinisikan integral tertentu dari f untuk x sama dengan a sampai x sama dengan b, berarti silangnya terhadap x a b dengan integral ab fx fungsi x dx sama dengan limit max delta sk menuju 0 sigma k dari 1 sampai n fungsi ck delta xk. Jadi fungsinya adalah si ck ini. Hampiran numerik integral tertentu. Jika integral tertentu tidak dapat diselesaikan secara eksak ya, maka dapat diselesaikan menggunakan hampiran numerik. Jadi hampiran. Perhatikan kembali definisi 2 bahwa apabila selang partisi dari selang AB kecil dapat diharapkan hampiran berikut 2A ya. Jadi integral AB fx dx ekuivalen atau sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai n f fungsi ck delta xk. Jadi dia berhampiran. Nah, jika cukup baik, dalam praktek umumnya digunakan partisi biasa dari selang AB sehingga semua selang bagiannya memiliki lebar sama, yaitu delta x. Pada kasus ini bentuk 2A dapat ditulis, diperbaikan ya. Integral AB fx dx sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai n f fungsi ck delta xk sama dengan delta f c1 sampai fc
atau fungsi Cn. Nah, pada 2B tadi, di titik C1 sampai Cn dapat dipilih sembarang, sehingga dimungkinkan bahwa perbedaan memilih titik tersebut menghasilkan nilai L yang berbeda. Hal ini tidak sesuai dengan definisi luas ya. Apabila fungsi kontinu seperti yang telah diasumsikan, nilai L yang sama dapat diperoleh tanpa mempermasalahkan cara memilih titik-titik tersebut. Nah, biasanya titik tersebut dipilih dengan beberapa cara yang sistematik. Pemilihan yang umum adalah di sini titik ujung kiri, kanan, dan tengah. Nah, contoh, dapatkan hampiran nilai integral 0 dan 1 akar 1 min S kuadrat dx menggunakan hampiran titik ujung kiri, ujung kanan, dan tengah masing-masing dengan n sama dengan 10, 20, 50, dan 100 selang bagian. Nah, penyelesaiannya adalah menggunakan yang rumus 2B dengan 9 tempat desimal. Nah, ditunjukkan tabel berikut. Nah, berarti tadi integral 1 0 akar 1 min X kuadrat dx. Nah, saya coba gambarkan di sini. Di sini 0, di sini 1 dengan garis seperti ini. Nah, selangnya berarti 0, 1. Berarti delta X B A yang dinamakan delta X di sini adalah partisi ya. Setiap partisi adalah 0, 1, X, 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 sampai delta X. Dia membentuk partisi antara 0 dan 1 selang. Nah, di sini kita coba masukkan n sama dengan 10, maka ada rentang kiri 0,0, tengahnya berarti 0,05, kanan 0,1 di tengah dan kanan. Nah, jika dimasukkan dalam delta X maka sama dengan 1 sampai n F C K berarti di sini 0,1 kanan, 0,05 tengah, 0,0 kiri. Dengan masukkan rumusnya ini ya, antara kanan, tengah, dan kiri dalam n-nya sama dengan 10. Berarti dia akan membentuk sebanyak 10 partisi ya, 10 partisi. Nah, itu sampai dengan n 100 delta X-nya. Nah, ini bisa nanti dikerjakan dengan komputasi menggunakan R. Nah, untuk integral part 2 sampai di sini. Nanti kita lanjut selanjutnya part
Giga. Makasih.